Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 mewakili untuk mempresentasikan PPT saya dan teman-teman saya yang berjudul Hipotesis Pekerjaan yang akan tergantikan oleh kecerdasan buatan. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Pratama dan teman-teman saya. Yang pertama bernama Muhammad Akbil. Yang kedua Putra Apriliana. Yang ketiga Rian Hairullah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya. Sekali lagi, yang berjudul Hipotesis Pekerjaan yang akan tergantikan oleh kecerdasan buatan. Pada slide pertama hanya terdapat judul yang tadi saya sebutkan, hipotesis pekerjaan yang akan tergantikan oleh kecerdasan buatan. Tidak usah berlama-lama, langsung saja untuk isi slide yang kedua. Era baru otomatisasi, prediksi pekerjaan yang tergantikan AI. Seiring dengan perkembangan pesat kecerdasan buatan atau AI dan robotika, berbagai hipotesis muncul mengenai pekerjaan yang paling rentan untuk digantikan oleh teknologi ini. Salah satu pekerjaan yang sering disebut-sebut adalah pekerjaan manual dan berulang, seperti operator jalur produksi, pengemudi, dan petugas layanan pelanggan. Era baru otomatisasi ini sudah mulai perlahan-perlahan digantikan oleh teknologi AI. Mau itu pekerjaan atau informasi-informasi, sekarang seiring berkembangnya waktu, AI mulai menggantikan itu semua. Dalam slide kedua ini menjelaskan, seiring dengan perkembangan pesat kecerdasan buatan AI atau robotika, berbagai hipotesis muncul mengenai pekerjaan yang paling rentan untuk digantikan oleh teknologi ini. Seperti contohnya operator jalur produksi, pengemudi, dan petugas layanan pelanggan. Itu contoh-contoh yang mulai tergantikan oleh pekerjaan AI. Manusia sedikit demi sedikit tergantikan oleh AI karena kecanggihan yang terus meningkat. Untuk slide yang ketiga, bukti nyata penggantian pekerjaan. Contoh yang pertama, jalur operator jalur produksi. Di banyak pabrik modern, robot telah mengambil alih tugas-tugas perakitan dan pengemasan. Mereka bekerja lebih cepat, lebih akurat, dan tanpa henti, mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manusia dalam jumlah besar. Pada contoh pertama ini sudah disebutkan bahwa AI sudah mulai masuk di pabrik-pabrik modern, menggantikan tenaga kerja manusia seperti untuk pengemasan, untuk pembuatan, pengolahan, pengadukan, pokoknya yang lain sebagainya. Mengapa demikian? Karena AI rentan atau jarang sekali mengalami kesalahan teknis, kesalahan pembuatan, atau dalam kurung selalu akurat. AI
semakin canggih, bahkan sangat canggih, sehingga pabrik-pabrik modern sudah mulai menggunakannya. Contoh yang kedua, pengemudi. Kendaraan otonom dan truk tanpa pengemudi sedang dalam tahap pengembangan dan uji coba. Setelah dalam tahap pengembangan dan uji coba, setelah teknologi ini matang dan diizinkan secara luas, jutaan pekerjaan pengemudi profesional berpotensi tergantikan. Jadi, produksi motor atau mobil sekarang sudah mulai mengembangkan menggunakan sistem pengemudi otomatis atau AI. Dalam kurung, dapat mengemudi sendiri. Jadi, kedepannya jika sudah diresmikan atau sudah diberi cap aman atau izin penjualan bebas, maka AI ini akan mengambil alih sedikit demi sedikit. Semua akan tergantikan oleh AI. Maka status dari pekerjaan seorang supir atau pengemudi sedikit demi sedikit akan tergantikan oleh AI. Karena semua berpikiran AI lebih baik daripada manusia. AI lebih canggih. AI lebih sedikit mengalami kerusakan, mengurangi biaya tenaga, dan mengurangi semuanya. Semua orang pasti berpikir seperti itu. Maka seiring perkembangan AI ini, semua akan tergantikan oleh AI. Itu kurang lebih isi dari slide ketiga. Untuk slide yang keempat, transformasi di sektor layanan. Contoh yang pertama, layanan pelanggan. Chatbot dan agen virtual berbasis AI semakin canggih dalam menangani pertanyaan pelanggan, reservasi, dan dukungan teknis dasar. Ini mengurangi beban kerja agen manusia dan bahkan menggantikan sepenuhnya di beberapa area. Untuk contoh yang pertama ini, layanan pelanggan, chatbot. Seperti contohnya dalam kasir, AI juga sudah masuk dalam bidang tersebut. Karena sekali lagi rentan mengalami kesalahan dan mengurangi kebisingan seksama yang lain. Jadi sudah mulai tergantikan menggunakan agen virtual ini berbasis AI. Untuk contoh yang kedua, kasir retail. Sistem pembayaran mandiri dan toko tanpa kasir menggunakan teknologi visi komputer dan sensor untuk memungkinkan pelanggan berbelanja dan membayar tanpa interaksi manusia, mengubah lanskap retail secara drastis. Seperti zaman sekarang, ingin melakukan pembayaran sangatlah mudah menggunakan AI saja. Yang biasa disebut QRIS, bisa jadi Shopify, dan yang lain sebagainya. Makin canggih modern sekarang, makin canggih AI sekarang. Jadi sedikit demi sedikit mengurangi sistem pekerjaan manusia. Untuk contoh yang ketiga, entry data. Tugas entry data yang repetitif kini dapat diotomatisasi sepenuhnya oleh perangkat lunak AI yang mampu mengekstrak informasi dari dokumen dan memasukkannya ke sistem dengan kecepatan dan akurasi yang tak tertandingi. Bahkan sekarang sudah ada AI untuk khusus menginput semua data
memasukkan dan membuat data-data proposal, semua itu sudah bisa juga diinput oleh AI. Maka terancamlah sumber daya manusia. 19 juta lapangan pekerjaan akan tergantikan nanti oleh AI. Tertandingi, sorry. Untuk slide yang keempat, kurang lebih seperti itu. Sekarang untuk slide yang kelima, peran AI dalam otomatisasi. Kecerdasan buatan adalah otak di balik robot yang menggantikan pekerjaan manusia. AI memungkinkan robot untuk tidak hanya melakukan tugas fisik, tetapi juga untuk belajar, beradaptasi, dan membuat keputusan. Pembelajaran mesin. Robot dapat diajari untuk mengenali pola dan melakukan tugas kompleks. Visi komputer. Robot dapat melihat dan menginterpretasikan lingkungan mereka. Pemrosesan bahasa alami. Chatbot dapat memahami dan merespon pertanyaan manusia. Jadi peran AI dalam otomatisasi. Kecerdasan buatan adalah otak di balik robot yang menggantikan pekerjaan manusia. Seperti contohnya, pembelajaran mesin. Robot AI sudah mulai dikenali dengan kode-kode kompleks dan mudah dipahami juga oleh AI. Jadi semakin di sini AI semakin canggih. Kurang lebih slide yang ke-5 seperti itu. Untuk isi slide yang ke-6, simpulan, adaptasi, dan peluang. Meskipun ada potensi besar pekerjaan tergantikan oleh AI dan robotika, ini juga membuka peluang baru untuk peran yang membutuhkan kreativitas, pemikiran kritis, dan interaksi manusia. Kuncinya adalah adaptasi dan pengembangan keterampilan baru yang saling melengkapi dengan teknologi. Simpulan dari slide-slide yang tadi, adaptasi dan peluang. Meskipun AI sudah mulai canggih, sudah hampir merebut semuanya, bisa dalam segala hal, kita tidak boleh menyerah. Sebagai manusia, kita harus memanfaatkan kesempatan tersebut dengan kunci adaptasi dan pengembangan keterampilan baru. Dalam AI tidak memiliki keistimewaan yang seperti dimiliki manusia, yang bisa beradaptasi dengan cepat dengan keadaan lapangan kerja, keterampilan yang lebih mantap, dan pola pikir yang sangat logis. Semua itu bisa dikembangkan jika kita memahami kuncinya tadi. Adaptasi dan pengembangan keterampilan baru yang saling melengkapi dengan teknologi. Mungkin itu saja isi dari slide PPT saya yang berjudul hipotesis pekerjaan yang akan tergantikan oleh AI, kecerdasan buatan. Slide 7 berisi tim penyusun. Yang pertama Muhammad Akbil, Rizky Pratama, Putra Apriliana, Rian Hidayatullah, dan Rian Hairullah. Mungkin itu saja dari kelompok 4. Saya selaku perwakilan dari kelompok 4, Rizky Pratama, ingin mengucapkan terima kasih dan beribu-ribu maaf
jika banyak kesalahan dalam kata-kata saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.